Ohayo gozaimasu, minasan. Kei desu. Halo teman-teman, aku Kei. Selamat datang di bab terakhir untuk materi SSW bidang perhotelan. Kali ini kita masuk ke bab 5. Anzen Eisei Kangrito Kisoshi Shiki atau manajemen keamanan, higienitas, dan pengetahuan dasar lainnya. Secara garis besar, bab ini terbagi menjadi 5 topik utama yang berkaitan erat dengan keamanan dan operasional berkelanjutan. Poin intinya adalah, staf hotel itu harus paham resiko apa aja yang bisa terjadi di area hotel, serta gimana cara siap tanggap kalau terjadi keadaan darurat, terutama jika ada Shizeng Saigai atau bencana alam. Masuk ke topik pertama, risiko no rikai to kaihi ni tsuite atau memahami dan menghindari risiko di sarana penginapan. Karena hotel ini adalah tempat di mana banyak orang berkumpul tiap harinya, jadi potensi bahaya sekecil apapun itu harus bisa diantisipasi. Ada 6 poin penting yang wajib dikuasai oleh setiap staf hotel untuk meminimalisir resiko-resiko itu. Yang pertama, wajib ikut latihan evakuasi bencana atau Hinnangkungreng, khususnya untuk simulasi kasai atau kebakaran sama jishing atau gempa bumi. Yang kedua, wajib tahu lokasi persis sama cara pakai kasai hoshiki atau alarm kebakaran sama shokaki, alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut APAR. Yang ketiga, wajib hafal lokasi Hijoguchi, pintu darurat, sama Hijosuro, jalur evakuasi, supaya bisa memandu tamu dengan cepat. Yang keempat, wajib paham manual tanggap darurat atau Taiyo Manuaru yang udah ditetapkan oleh masing-masing hotel. Yang kelima, wajib paham bahaya penyakit menular, pencegahannya, dan langkah penanganannya atau Dengsengbyo. Yang keenam, harus selalu peka dan waspada terhadap fushing butsu atau barang tak bertuan yang mencurigakan, sama kepada fushing jinbutsu atau orang yang gerak-geriknya mencurigakan di area hotel. Lanjut ke topik kedua, Okyaku sama no Zenkakuho ni tsuite atau menjaga keamanan tamu dan tanggap darurat. Ini untuk memastikan keselamatan tamu yang menjadi prioritas paling tinggi bagi hotel. Jadi ada 5 hal penting. Yang pertama ini privasi data. Wajib banget untuk menjaga kerahasiaan Kojin Joho atau data pribadi tamu. Data seperti nama sama alamat itu nggak boleh banget bocor ke pihak luar. Yang kedua, barang-barang yang mudah terbakar. Jangan pernah menaruh moyashi mono seperti kain linen atau sisa makanan di dekat sumber api. Yang ketiga, puntung rokok. Tabako no suigara. Ini harus dibuang dan dipastikan benar-benar padam untuk mencegah kebakaran. Yang keempat, lansia sama disabilitas. Kalau ada tamu otoshiori atau lansia sama tamu penyandang disabilitas atau shogai, staf itu harus proaktif menawarkan bantuan atau pendampingan ekstra. Yang kelima, anjing pemandu. Jadi kalau ada tamu yang membawa modokeng atau anjing pemandu tunanetra, itu jangan pernah menolak anjing tersebut untuk masuk ke dalam fasilitas hotel. Lalu gimana kalau terjadi kondisi darurat yang sesungguhnya gitu? Ada 3 skenario untuk kondisi darurat ini. Yang pertama ini ketika kebakaran. Jadi kalau menemukan api, hal pertama yang dilakukan adalah shoki-shoka atau pemadaman awal menggunakan APAR sambil segera mengevakuasi tamu untuk keluar dari area hotel. Yang kedua, ketika gempa bumi atau jishing. Ketika gempa, dilarang keras untuk menggunakan lift atau elevator. Dan evakuasi tamu ini harus melalui hijau kaidang atau tangga darurat. Yang ketiga, ketika ada keadaan medis darurat. Jadi, ketika terjadi kebakaran besar atau kyubyonin, tamu yang sakit mendadak, itu harus segera menghubungi shobosho atau pemadam kebakaran di nomor telepon 119 dan meminta dikirimkan kyukisha atau ambulans dengan menjelaskan kondisi secara detail. Oke, kita masuk ke topik ketiga atau Eisei Kangri ni tsuite, manajemen kebersihan diri dan lingkungan hotel. Ini penting untuk mencegah keracunan makanan dan penyebaran infeksi. Ada 5 pedoman utama untuk menjaga higienitas. Yang pertama itu penampilan harus bersih. Pastikan menggunakan seifuku atau seragam yang bersih. Jaga juga kebersihan tohatsu atau rambut sama tsume atau kuku supaya selalu rapi.
Yang kedua, kebersihan diri. Biasain untuk rutin melakukan ugai atau berkumur dan tearai, cuci tangan secara berkala. Yang ketiga, tanpa parfum menyengat. Dilarang menggunakan parfum atau kosui dengan aroma yang terlalu kuat ketika melayani tamu. Yang keempat, cek kebersihan area. Harus rutin mengecek kebersihan yika atau lantai, KB atau dinding, mado atau jendela, hingga ke perabotan-perabotan. Jadi kalau ada yang yogore atau kotor itu bisa langsung dibersihin saat itu juga. Lalu selanjutnya harus memperhatikan cuaca atau tengko, seperti suhu sama kelembaban. Hal ini itu penting untuk mencegah timbulnya jamur atau kabi dan bersarangnya gaichu atau hama. Masuk ke topik keempat, Shisetsu Kangri ni tsuite atau manajemen fasilitas hotel. Tujuan utama manajemen fasilitas ini untuk memastikan alat dan bangunan itu berfungsi dengan baik serta aman untuk digunakan oleh tamu. Ada 4 hal penting yang perlu diperhatiin. Yang pertama itu kalau ada hal sepele kayak fubi atau kerusakan kecil pada fasilitas itu, jangan pernah diabaikan karena dari yang kecil itu bisa memicu jiko atau kecelakaan yang lebih fatal. Yang kedua, lakukan pengecekan rutin terhadap kucho setsubi atau AC, peralatan elektronik, perabotan, sama interior. Jadi kalau ada yang rusak, segera laporin ke Shisetsu Tantosha atau penanggung jawab maintenance. Yang ketiga, kalau ada tamu mengajukan request perbaikan fasilitas, kayak misalnya butuh pegangan tambahan di kamar mandi atau tanjakan rem, itu requestnya dicatat, lalu sampaikan tayang atau usulan tersebut kepada bagian fasilitas. Yang terakhir, meskipun berada di area internal karyawan yang nggak kelihatan sama tamu, itu harus selalu jaga area kerja untuk seiri seitong, alias rapi sama bersih demi keamanan operasional. Masuk ke topik kelima sekaligus topik terakhir di modul ini, Kankyo Taiyo Nitsuite atau respon terhadap isu lingkungan dan SDGs. Karena industri hotel saat ini didorong untuk lebih ramah lingkungan. Karena SDGs, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ini semakin juyosei, penting gitu ya dalam operasional hotel. Ini bisa dibiasakan melakukan setsudeng, penghematan listrik, dan sesui, penghematan air secara efisien. Lalu hindari kamino mudazukai atau pemborosan kertas. Dan ketika membuang sampah itu, pastiin dibuangnya dengan metode bungbetsu alias dipilah sesuai jenisnya. Dan jangan ragu untuk mengusulkan ide-ide kankyo recycle atau daur ulang atau pengurangan sumber daya gitu kepada atasan atau penanggung jawab hotel. Oke, itu dia pembahasan bab 5. Berarti kita juga menutup pembahasan modul SSW perhotelan ini. Semoga pembahasan dari bab 1 sampai bab 5 ini bisa membantu kalian lolos SSW perhotelan. Dan kalau misalkan kalian nanti udah ikut ujian dan lolos, mungkin bisa meluangkan waktu sedikit untuk balik ke videoku ini dan meninggalkan komentar di bawah untuk berkabar kalau kalian lolos ujian. I would be really glad to congratulate you. Semoga ini semuanya membantu. Mungkin udah segitu aja. Makasih udah nonton video-videoku juga. Hai, sore dewa, ijo. Kei deshita. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita, minasan.